Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Fauzia dengan NIM 860196193. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan pembahasan mengenai struktur sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Sistem pencernaan adalah sistem kerja organ yang mengubah makanan dari mulut hingga anus menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi utama sistem pencernaan makanan adalah untuk menyederhanakan atau memproses suatu bahan-bahan makanan yang berguna sehingga dapat dimanfaatkan bagi tubuh. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Di mulut mengandung dua organ sistem pencernaan yaitu gigi, dentin, dan lidah atau lingua. Tekak faring adalah sambungan saluran udara antara organ hidung dan faring dan sambungan pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Dan selanjutnya masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot dengan panjang sekitar 25 cm yang memanjang dari ujung rongga mulut ke lambung dan berfungsi untuk melewatkan makanan yang dikunyah dari mulut ke lambung sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam lambung. Selanjutnya makanan masuk ke dalam lambung yang merupakan bagian saluran pencernaan yang membesar. Perut bisa menampung 1-2 liter makanan dengan 3 macam enzim di dalam lambung, yaitu enzim pepsin yang mengubah pati menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua adalah enzim lipase atau stemsin yang mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir adalah enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Selanjutnya, tugas lambung adalah untuk menyimpan makanan sementara dan mencernanya secara kimiawi. Untuk selanjutnya hasil pencernaan makanan di lambung akan dilanjutkan ke organ pencernaan lainnya yaitu usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Enzim-enzim yang terdapat pada usus halus adalah amilase, memecah amilo menjadi disakarida, pepsin memecah peptide menjadi asam amino, dan erepsin yang berasal dari erepsinogen yang memecah peptin menjadi asam amino. Selanjutnya, lipase akan memecah gliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Disakrase memecah disakarida menjadi monosakarida, dan fosfatase memperlancar proses penyerapan asam lemak menjadi glukosa, serta enterokinase yang memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utamanya adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mengeluarkan sisa makanan hasil cerna feses dari tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Selanjutnya, feses akan masuk ke dalam anus, yaitu merupakan bagian terakhir dari usus besar atau rektum. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses atau menahan feses agar tidak keluar tiba-tiba dan membantu feses melewati peristaltik. Begitulah rangkaian sistem pencernaan pada manusia. Dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan pada manusia adalah suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian akan diolah di dalam organ pencernaan manusia, dimulai dari masuknya makanan ke dalam rongga mulut dan berakhir di anus. Setelah itu, hasil pencernaan diserap, sedangkan sisa pencernaan dikeluarkan melalui organ ekskresi. Terima kasih untuk menonton video praktikum yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.